warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel 1% Improvement. Oke, di video kali ini mungkin pembahasan kita bakal cukup berat ya guys ya, karena kita akan membahas satu buku tentang self improvement, yaitu dengan judul The Alpha Girl Guide. Tentunya dalam pembahasan kali ini saya tuh nggak mungkin sendirian dong, karena saya ditemenin sama dua teman saya, yaitu Angel Anandita dan teman saya. Hai teman-teman, saya dulu dong kamera. Halo. Kayaknya nggak usah pakai saya nih, kayak aku kamu aja nggak sih? Biar lebih akrab ya. Biar lebih, gimana gitu. Santai-santai aja kita, karena kita akan membahas tentang self improvement, yaitu pengembangan diri. Oke, balik lagi dulu ya ke buku ini. Jadi buku ini tuh tentang The Alpha Girl Guide, karangan Henry Manang Piring. Di sini tuh menceritakan tentang alpha female, ibaratnya kayak menginspirasi perempuan gitu agar mempunyai kepercayaan diri dan menjadi wanita yang independen untuk mencapai tujuannya. Dan Henry Manang Piring ini tersendiri, buku ini sudah terbit edisi ketiga, dan beliau ini adalah seorang praktisi marketing dan advertising. Jadi dia juga aktif di dunia sosial media seperti Twitter dengan akun newsletter dan akrab dipanggil dengan Om Piring. Jadi gimana guys? Apakah kalian sudah pernah mendengar atau membaca buku ini? Kalau aku sendiri sih, aku udah baca bukunya dan menurut aku sangat-sangat membuat kita terinspirasi dan motivasi gitu. Khususnya buat wanita-wanita di luar sana yang bingung nih gimana sih sudut pandang perempuan itu. Di buku ini menjawab semuanya. Keren banget. Kalau dari aku sih udah baca ya, dan bener sih kalau kata Angel, ini benar menginspirasi kita buat merubah pola hidup agar kita tuh lebih baik lagi dari sini. Bener banget sih. Aku juga sempat baca buku ini kan, karena buku ini tuh ibaratnya mengubah pemikiran yang ibarat kasar ngomong tuh kolot ya, pemikiran kolot pada zaman dahulu. Terus mengadu nasib antara pendidikan dan juga nasib seorang wanita di dapur gitu. Itu sih, karena bagi aku buat apa sih membandingkan antara kemampuan laki-laki dan perempuan? Toh itu juga sama aja kan. Terus apalagi sih poin yang kamu dapat dari buku ini? Di buku ini kayak diulik lagi gitu loh, kayak misalnya perempuan zaman dulu dan perempuan zaman sekarang tuh jauh berbeda loh. Kayak perempuan zaman dulu tuh nggak bisa disamain sama perempuan zaman sekarang. Bener, apalagi udah beda zaman kan? Iya. Untuk apa gitu loh nyamain. Dan juga zaman dulu tuh kan kayak ibaratnya buat internet segala macam tuh kan belum bisa diakses kan. Jadi kan untuk informasi yang didapat juga belum pasti gitu kan. Kalau sekarang kan kita bisa dapat informasi dari mana-mana gitu. Bener. Setuju. Dan juga di bukunya tuh menariknya ada kata-kata Najwa Shihab. Mengapa kita harus merasa kemampuan kita tuh lebih rendah hanya karena kita perempuan? Itu kan. Padahal di zaman sekarang tuh kayak perempuan dan laki-laki tuh sama aja loh. Iya. Kayak nggak ada bedanya. Iya, bener banget. Dan juga kayak buat apa sih dibandingkan antara perempuan dengan laki-laki? Oh juga kita sebagai perempuan memiliki hak yang sama kan, buat sama-sama menuntut ilmu gitu. Laki-laki bahkan ada juga kok yang derajatnya didapat, kayak misalkan chef. Sekarang kan banyak kan chef cowok gitu kan, gak cuma cewek doang gitu. Jadi buat apa sih dibandingkan dengan pendidikan dan nasib? Kalau menurut aku sih yang membedakan itu kayak kalau perempuan kan melahirkan, menyusui gitu. Kalau laki-laki kan enggak, kayak Itu kodrat ya, itu kodrat wanita, dan itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau misalkan di dapur itu bisa, semua orang bisa, nggak hanya perempuan. Ada pertanyaan menarik tentang buku ini, ya pastinya berhubungan dengan buku ini juga sih, tentang The Alpha Girl Guide. Yaitu apa itu alpha female? alpha female itu perempuan yang luar biasa, yang mempunyai kekuatan, keberanian, serta rasa percaya diri yang tinggi. Dan bisa dikatakan juga alpha female itu bisa dikatakan sebagai pemimpin kan. Dan di Indonesia terutama untuk pemimpin seorang wanita itu masih agak dikucilkan gak sih? Diremehin juga. Ya. Terus stigma di masyarakat sekarang tuh kayak perempuan tuh kayak rendah, kayak diremehin banget. Dan itu tuh sering terjadi gak sih di Indonesia?
banyak banget wanita tuh masih kayak dijadiin ibaratnya pekerjaan yang rendah gitu, nggak Dipandang sebelah mata. nggak pantas loh jadi pemimpin gitu. Padahal asal kita punya kemampuan dan kecerdasan, kepercayaan diri, kita bisa menjadi wanita independen kan. Ada sebuah pembahasan di buku ini, halaman keempat. Di sini dikatakan bahwa cewek itu harus berpendidikan tinggi nggak sih? Ujung-ujungnya di dapur juga. Kasih alasan kuat dong, kenapa cewek harus berpendidikan tinggi? Ya kalau dari aku sih pendidikan itu penting, dan mau segimanapun kita tetap pendidikan itu nomor satu. Karena ya untuk melanjutkan hidup kita itu perlu adanya ilmu, dan dari situlah kenapa pendidikan itu penting untuk kita cari. Benar. Aku tuh keinget pas zaman RA Kartini gak sih? Waktu RA Kartini itu kan dia memperjuangkan pendidikan hak wanita semati-matinya gitu kan, untuk agar wanita tuh bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Pada zaman sekarang menurut aku perjuangan RA Kartini itu belum bisa dipastikan berhasil gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang pun ya, di masa-masa internet, teknologi sudah maju, kita aja masih bisa membaca pesan kayak gini lewat sosial media kan. Berarti kayak wanita tuh masih dijajah secara pemikiran gak sih? Kalau misalkan kita nggak cerdas menyikapi itu, ya kita bakal terpengaruh juga dengan pemikiran yang kolot gitu loh. Terus menjawab dari pertanyaan Lutfia tadi, kenapa sih perempuan tuh harus berpendidikan tinggi? Karena di zaman sekarang menurut aku kayak nggak menjamin nggak sih, kayak misalnya perempuan tuh harus di dapur, perempuan harus di kamar sama suaminya, atau Benar-benar. ya melayani suami. Memang ada kewajiban di situ, tapi nggak menutup kemungkinan kalau perempuan harus berpendidikan tinggi. Benar banget guys. Jadi apa ya, balik lagi kepada tujuan kita sebagai seorang perempuan itu percaya diri sih. Walaupun saingan kita kebanyakan tuh laki-laki, tapi kita tuh nggak perlu minder gitu loh. Harusnya kita percaya diri atas kemampuan diri kita sendiri. Menurut aku buku ini tuh menarik sih, karena ada apa ya, buku ini tuh kan membahas tentang beberapa riset-riset yang dikumpulkan sama Om Iring ini sendiri kan, tentang pendapat perempuan itu bagaimana sih soal pendidikan, soal karir, soal kepercayaan diri, soal apa lagi ya, soal keberanian. Pokoknya banyak banget. Dan di sini aku nemuin lagi nih di halaman 32 ada pertanyaan yang ini tuh dari apa ya, risetnya di akun Twitter ya. Om, aku cewek lagi kuliah, insya Allah tahun depan lulus. Pinginnya nanti langsung lanjut S2 kalau bisa. Tapi orang-orang bilang jangan S2 sebelum nikah atau punya calon. Soalnya cowok suka minder duluan kalau ceweknya udah S2. Terus masa iya aku harus nunda S2 buat alasan gitu? Gimana tuh Om? Galau. Gimana sih kalian menanggapi hal ini tuh? Kenapa kita harus menentukan pendidikan kita sama pasangan yang belum tentu ada buat kita gitu? Kalau dari aku sih untuk melanjutkan pendidikan itu tuh dari individu masing-masing. Karena kebanyakan orang itu ngerasa cukup, oh ya udah aku cukup S1 aja gitu. Tapi sebagian wanita memilih untuk melanjutkan kuliahnya karena ya tadi, karena pendidikan itu kan penting, bukan untuk dirinya sendiri tapi bisa jadi itu untuk mengajarkan anaknya. Benar banget. Kita seorang wanita itu ibaratnya kayak ini gak sih, apa namanya itu, inspirasi dunia ya. Karena kalau nggak ada wanita ya kita nggak akan bisa melihat orang-orang hebat. Iya. Pasti ibaratnya kan pernah dengar kosakata juga kan, kayak di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat gitu kan. Terus selalu diiringin sama hal itu gitu. Nambahin jawaban dari Devi tadi, kalau aku sih lebih mentingin pendidikan ya daripada hal-hal lainnya. Kayak aku mau ngejar skala prioritas aku tuh S1, terus kerja, terus S2 lagi, baru kalau ada jodoh nikah. Jadi menurut aku sih belajar dan pendidikan itu sangat-sangat penting. Bener banget, karena
pendidikan tuh tetap nomor satu. Iya, bener banget. Dan aku tuh agak agak skip ya, karena dari jawaban Angel tuh tadi ada tentang menyinggung soal skala prioritas gitu. Kan kita sebagai mahasiswa nih kan, skala prioritas kita apa sih? Yang pastinya menyelesaikan pendidikan gitu kan. Bener banget. Kalau skala prioritas sih, aku kan banyak nih di perkuliahan sekarang organisasi tentang seminar, webinar, ataupun UKMK lainnya. Kalau dari aku lebih mentingin pendidikan. Karena pendidikan itu nomor satu dan yang sangat-sangat terpenting. Karena kalau misalnya dari diri kita sendiri pinter, kalau dari diri kita sendiri pendidikannya tinggi, mungkin keturunan kita dan generasi kita tuh akan mengikuti kita. Betul banget apa yang Angel sampaikan. Sebagai mahasiswa, skala prioritas kita itu adalah menyelesaikan perkuliahan. Tetapi kita sebagai mahasiswa pastinya ada kegiatan di luar kelas-kelas akademis kan, kayak misalkan ya organisasi, UKMK, webinar, seminar, itu sebenarnya adalah nilai plus buat kita. Dan itu termasuk adalah suatu kewajiban juga sih buat kita untuk mengasah soft skill kan. Dan itu sangat diperlukan untuk kita di dunia kerja. Tapi untuk skala prioritas kita sebagai mahasiswa yang harus kita lakukan, tetap kita harus menyelesaikan perkuliahan kita gitu kan. Karena untuk mendapatkan kesempatan emas ini tuh nggak semua orang bisa dapetin gitu. Dan juga menyinggung soal skala prioritas dan kewajiban. Buku ini tuh unik banget loh. Kayak dia itu juga menjelaskan di dalam buku ini di halaman 40 tentang Alpha Girl mengetahui passion dan kekuatannya. Dan juga ini tuh bisa menjadi penambah untuk membuka pikiran kita bagaimana pentingnya antara skala prioritas dan kewajiban. Tentunya skala prioritas dan kewajiban itu berbeda ya. Kalau kewajiban itu kewajiban kita sama Tuhan, kewajiban kita sebagai anak, sebagai mahasiswa, dan bermacam-macam lainnya. Tapi kalau skala prioritas tuh kayak goals kita, tujuan kita mau kemana nih, habis dari A, B, C, D kayak itu. Iya, kayak misalkan skala prioritas tuh lebih ke individu ya kan. Kalau kewajiban itu keseluruhan kita. Iya. Jadi bukunya itu menarik banget ya. Dia itu bisa menjelaskan bagaimana sih kita itu tahu di mana passion kita gitu loh. Karena yang udah aku tunjukin tadi kan ada tabel, dan di sini tuh juga ada penjabarannya di halaman berikutnya, di halaman 44. Jadi itu kayak misalkan contohnya nih ya, kayak anak SMA tuh, kayak kita dulu lah ya, kita tuh pernah ngerasain kan dulu SMA dan lulus gitu kan, ikut tes SNMPTN atau SBM gitu kan, zaman dulu ya. Zaman sekarang namanya apa ya, udah berubah ya, lupa sih, nggak tahu ya. Pokoknya zaman kita tuh SNM sama SBM gitu. Dan itu tuh adalah masa-masa yang menurut kita tuh bingung gitu buat menentukan jurusan kuliah apa sih yang cocok buat kita gitu. Pastinya beberapa di antara kita tuh kan ada inspirasi atau pengalaman dari sebelum-sebelumnya gitu loh, supaya kita tuh dapat gambaran ini tuh passion kita tuh di mana gitu kan. Dari Angel apa sih, mungkin ada pengalaman atau inspirasi apa gitu? Kalau dari aku pribadi, aku kan SMA-nya nih ikut organisasi Paskibra ya. Jadi kalau di Paskibra itu kalau lomba ada lomba undang-undang dasar, atau kalau di SMA aku tuh sering jadi MC upacara. Jadi terus aku tuh waktu SMA aktif dalam kegiatan tentang komunikasi, kayak tentang hubungan masyarakat atau ke pihak luar ataupun pihak sekolah. Jadi aku tuh seneng ngobrol, seneng ngomong orangnya. Memang minatnya Ketemu banyak orang ya. Jadi minatnya memang di komunikasi. Jadi cocok banget buat jurusan aku yang sekarang. Kalau dari aku sih, pas aku nentuin jurusan itu, aku kan pernah ikut les gitu. Jadi di les itu tuh kayak pernah ada tes gitu. Tesnya itu kayak kita tuh nyeritain tentang pribadi kita, gimana sih kita sehari-hari, gimana sih aktivitas yang kita lakuin tuh gimana, terus dan lain-lainnya. Jadi dari hasil itu nanti dibaca oleh si guru lesnya itu. Jadi ibaratnya kayak psikotes nggak sih? iya, ibaratnya seperti itu. Jadi dari hasil itu tuh kita tuh bisa tahu, jadi oh kamu ini cocoknya di jurusan ini. Oh, dikasih arahan. Iya. Oke. Jadi ya dari situ aku milihnya jurusan ilmu komunikasi. Bagus banget sih.
Kalau dari aku sendiri ya, sendiri waktu itu sumpah itu masih bingung banget gitu di jurusan aku zaman SMA itu. Dan pada saat itu juga untuk pembukaan SNMPTN kan itu awal banget ya, SNMPTN dulu, SBM baru mandiri gitu kan. Dan SNMPTN itu waktu itu udah mepet waktu banget dan seluruh siswa tuh udah disuruh buat apa namanya tuh ngisi akun gitu kan buat ikut SNMPTN seleksi itu. Dan aku bingung tuh, aku nih harus ambil jurusan di mana sih? Sedangkan yang aku sadari waktu itu, aku suka bertemu banyak orang, aku suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan lapangan gitu, praktek langsung di lapangan. Aku lebih suka itu daripada teori. Dan tapi aku nggak tahu kalau misalkan jurusan ilmu komunikasi itu cocok buat aku karena sama sekali nggak kepikiran. Malah aku tuh kepikirannya bahwa aku tuh mau ke psikologi gitu loh. Nah pas aku bingung kayak gitu, adalah sosialisasi ke sekolah, kakak-kakak kampus gitu kan. Dan kebetulan di kampus kita juga kakaknya. Dan dia itu menjelasin lah gimana nih ilmu komunikasi itu gini. Dan dari situ aku kayak, oh mungkin passion aku di sini ya. Dari situlah, iya dari situlah aku mendapatkan inspirasi gitu. Oh berarti passion aku di ilmu komunikasi, berarti aku harus mendaftar di ilmu komunikasi. Dan alhamdulillahnya ya mendapatkan itu gitu di kampus yang memang aku tuju gitu loh. Di buku ini juga menjelaskan tentang perbedaan antara alpha female dan miss independent. Jadi seorang alpha female itu menjadi leader of the pack, pemimpin atas kawanan. Dia memiliki pola pikir yang diikuti oleh orang-orang lain atau bahkan bisa menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Sementara seorang perempuan independen atau miss independent tidak harus ingin memimpin atau mempengaruhi orang lain. Dan menurut kalian ini udah termasuk alpha female atau miss independent? Kalau dari aku menilai diri aku tuh termasuk yang independen sih, karena aku nggak mau bergantung sama siapapun, entah itu laki-laki atau even orang tua. Kali aku nggak mau ngerepotin siapapun, selagi aku bisa sendiri aku akan jalani sendiri gitu, nggak mau ngerepotin orang banyak gitu. Oke. Kalau dari aku sih, aku tuh nilai diri aku tuh lebih ke independen. Karena ya aku tipe orang yang nggak mau ngerepotin orang lain, juga aku tuh nggak mau kayak mau berdiri sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin aku tuh jangan sampai buat orang lain tuh repot dan ibaratnya nyusahin gitu. Bener-bener. Jadi untuk sekarang mungkin kita masih bisa dibilang dalam kategori wanita independen kan, karena kita masih ibaratnya memenuhi diri sendiri dulu, masih mengatur diri sendiri dulu. Tapi untuk alpha female mungkin kita termasuk dalam kategori alpha female, tapi dalam beberapa jangka waktu doang sih, nggak lama. Tapi kalau untuk miss independen ya seperti kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita sendiri kan yang mengatur. Aku ya guys, buku ini tuh cukup menarik karena emang benar-benar membuka wawasan kita sebagai seorang wanita itu meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke guys, pembahasan terakhir dari buku The Alpha Girl Guide ini. Bagaimana sih cara kita mengatasi tantangan atau hambatan dalam perjalanan perbaikan diri Anda? Ya hitung-hitung ini sebagai motivasi untuk kalian semua lah ya yang sudah nonton video ini gitu. Kalau dari Angel, kalau dari aku sih, aku tipe yang mengevaluasi diri kayak gitu. Misalnya aku ada kegiatan seminar nih, jadi aku harus mengevaluasi aku kurangnya di mana sih, jadi aku bisa memperbaiki dan terus belajar lagi. Oh dari Devi nih? Kalau dari aku ya pastinya kita tuh harus tetap mengasah skill, karena ya mau gimana pun kita tuh perlu skill untuk menunjang pengetahuan. Jadi itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih jangan gampang putus asa. Pastinya di setiap proses kehidupan kita, di setiap proses kegiatan yang kita lalui setiap harinya, itu pasti ada kegiatan yang berhasil, ada juga kegiatan yang gagal. Yang pastinya kegagalan itu dijadikan pelajaran untuk kita ke depannya supaya menjadi lebih baik, lebih percaya diri lagi menjalani kehidupan, dan juga lebih mengasah kemampuan kita, baik itu soft
skill ataupun hard skill, dan jangan pernah minder karena walaupun kita sebagai seorang wanita. Dan jangan berhenti untuk berusaha. Benar, Karena usaha tuh penting. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. benar banget, itu poin paling penting guys. Bahkan di buku ini juga udah dijelasin beberapa kata-kata motivasi ada di dalam belakang bukunya, yaitu jangan invest perasaan dan waktu terlalu banyak di awal untuk seseorang yang kamu masih belum tahu posisi dia nantinya akan seperti apa dalam hidup kamu. Bahkan di buku ini juga udah dijelasin beberapa kata-kata motivasi ada di dalam belakang buku ini, yaitu jangan invest perasaan dan waktu terlalu banyak di awal untuk seseorang yang kamu masih belum tahu posisi dia nantinya akan seperti apa dalam hidup kamu. Intinya kita tuh nggak boleh terlalu berharap akan sesuatu. Berharap aja sama yang di atas, sama Allah. Terus ada salah satu quotes di buku ini yang bunyinya, respect yourself, respect your dreams, respect other women, and race together. Oke guys, kesimpulan pada pembahasan tentang buku ini adalah para perempuan yang inspirasi, memimpin, menggerakkan orang sekitarnya dan membawa perubahan. Mereka cerdas, percaya diri, dan independen. Dan buku ini adalah hasil dari pengamatan, riset, artikel, wawancara langsung, dan diskusi dengan banyak perempuan di media sosial dengan karangan Henry Manamdiri. Oke, terima kasih ya buat Angel sama Devi yang udah nemenin aku buat ngebahas tentang buku ini. Semoga hari ini kalian datang ke sini buat video bareng aku nggak akan sia-sia ya. Semoga dapat ilmunya, ambil yang positifnya aja, yang negatifnya jangan diambil. Dan juga buat kalian yang udah nonton, makasih banyak ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.